Marilah adik-adik kita buka puja bakti pada pagi hari ini yang membacakan kata-kata suci. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantam Abhiwademi. Buddhang Bhagawantam Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci adalah mencapai keterangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Aku bersujud di hadapan Kamu. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sangham namami. Sangham namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Bhagawa. Ya Mahakomayang Bhagawantang Sarang Gatwayo Yono Bhagawa Satta Yasacamayang Bhagavato Dhammang Rojema. Ime Hisakkarehitang Bhagawantang Sasadhammang Sasawaka Sangham Abhiwujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam dharma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa.
telah mencapai kemenangan. Handamaya Sarmadamana Partham Varnamase. Marilah kita baca kalimat kedudukan. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Dutiyampi Buddham saranam gacchami, Dutiyampi Dhammam saranam gacchami, Dutiyampi Sangham saranam gacchami, Tatiyampi Buddham saranam gacchami, Tatiyampi Dhammam saranam gacchami, Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, tiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, tiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pancasikha pada Partham Varnamase. Marilah kita membaca 5 tabihan. Parnatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami, Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami, Kame Sumiccachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami, Musawada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami, Surameraya Majjapamadarthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad mati diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad mati diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad mati diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad mati diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad mati diri menghindari minum memabukkan, hasil perjudian atau bagian yang menyebabkan orang yang sadar. Setelah membacakan baita-baita suci, marilah kita bermeditasi tentang apa tersebut. Ambil sikap duduk yang baik, meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabde Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Hai adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Cici, Sotihotu, Namo Buddhaya. Nah, jadi di minggu ini Cici Dita yang akan membawakan tema ya. Nah, minggu ini kita akan menonton sebuah video dulu. Jadi setelah ini kita akan menonton video. Nah, baru setelah menonton video, Cici akan mereview singkat video yang udah adik-adik tonton ya. Oke, daripada berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita saksikan video yang berikut ini. Iya, jadi itu dia tadi videonya. Gimana adik-adik udah nonton videonya belum? Tontonnya benar-benar dari awal sampai akhir ya. Jadi adik-adik itu benar-benar menyimak cerita dari videonya. Bukan cuman asal di play doang tapi nggak didengerin tentang videonya, nggak disimak videonya itu cerita tentang apa ya. Nah oke, jadi Cici akan mereview sekarang videonya itu tentang apa sih. Nah jadi pada suatu hari ada seorang pengemis. Nah si pengemis ini bingung dan bertanya-tanya, kenapa sih saya ditakdirkan menjadi pengemis? Kenapa saya susah ya hidupnya? Seperti itu ya. Nah, kemudian dia melihat ada seekor tikus ya yang suka mencuri makanannya. Nah, si tikus itu kemudian si pengemis itu bilang kepada tikusnya, tikus jangan suka mencuri makanan saya gitu. Nah, si tikus bilang, ya emang sudah takdirmu. Sudah takdirmu hanya hidup seperti ini, susah gitu. Nah, kemudian si tikus bilang, kalau misalnya kamu ini, kamu tanya Sang Buddha aja gitu. Nah, kemudian si pengemis itu kemudian berpikir, iya ya benar juga. Nah, kemudian dia ingin mencari Sang Buddha untuk bertanya tentang takdir kehidupannya. Kenapa sih saya ditakdirkan untuk hidup susah ya? Seperti itu. Nah, kemudian si pengemis ini mulai untuk berkelana ya. Nah, selama perjalanan berkelana untuk menemui Sang Buddha, di perjalanannya itu yang pertama dia bertemu dengan orang kaya ya, karena dia waktu itu lagi berjalan berkelana, kemudian dia butuh penginapan, butuh tempat tidur untuk menginap karena harinya udah gelap nih ketika dia berkelana. Nah, dia bertemu dengan orang kaya ini, kemudian dia menginap di rumah si orang kaya tersebut. Nah, ketika dia ingin menginap, si orang kaya tersebut bertanya kepada si pengemis, kamu mau pergi kemana gitu, ini udah malam-malam nih gitu. Oh saya mau, si pengemis menjawab, oh saya mau mencari Sang Buddha untuk bertanya tentang takdir gitu. Nah kemudian si orang kaya tersebut bilang, oh kalau gitu boleh nggak sih aku nitip pertanyaan untuk ditanyakan kepada Sang Buddha. Kemudian si pengemis menjawab, oh boleh silakan bertanya. Nah si orang kaya kemudian bertanya, kenapa sih? Jadi saya punya anak nih, anak saya kenapa ya nggak bisa berbicara? Kemudian si pengemis bilang, oh oke, nanti pertanyaannya akan saya tanyakan kepada Sang Buddha. Jadi si orang kaya ini punya anak tapi anaknya nggak bisa berbicara, makanya dia ingin bertanya kepada si Sang Buddha. Nah keesokan harinya setelah dia menginap di rumah si orang kaya, si pengemis itu berjalan lagi, berjalan berkelana, kemudian sampai pada pegunungan yang luas. Nah, pada pegunungan yang luas itu kemudian dia mau menyeberangi pegunungan, bingung. Oh, ini gimana ya caranya saya bisa menyeberangi pegunungan yang luas ini? Nah, kemudian dia melihat ada penyihir di pegunungan itu. Nah, kemudian dia minta tolong kepada penyihir untuk diantarin pakai sapu terbangnya. Terbang melewati pegunungan, terus nyampe, ya kan? Nah, kemudian si penyihir bertanya kepada si pengemis, kamu mau kemana melewati pegunungan luas ini gitu. Terus si pengemis menjawab, oh saya mau menemui Sang Buddha untuk bertanya tentang takdir. Kemudian si penyihir tersebut berkata, oh kalau begitu apakah saya boleh bertanya juga, menitipkan pertanyaan? Seharusnya setelah saya hidup selama 1000 tahun saya bisa pergi ke surga, tapi kenapa ya saya belum bisa pergi ke surga juga? Nah kata si penyihir begitu. Dia nitip pertanyaan ke si pengemisnya. Kemudian pengemis menjawab, oke, nanti pertanyaannya akan
saya titipkan dan saya sampaikan ke Sang Buddha. Nah, kemudian setelah itu dia berlanjut lagi, si pengemis tersebut berjalan, berkelana lagi sampai ketemu sungai yang sangat luas. Dia tidak bisa menyeberangi sungai tersebut ya. Nah, kemudian muncul kura-kura yang raksasa nih. Muncul kura-kura raksasa yang menolong dia untuk menyeberangi sungai tersebut. Nah, selama di perjalanan menyeberangi sungai, si kura-kura bertanya nih kepada pengemis, kamu mau kemana? Kemudian si pengemisnya menjawab, oh saya ingin menemui Sang Buddha untuk bertanya tentang takdir. Nah, kemudian si kura-kura menjawab, oh begitu, bolehkah saya menitipkan pertanyaan juga? Gitu. Kemudian pengemis bilanglah, oke boleh, kamu menitipkan pertanyaan. Nah, kemudian si kura-kura berkata, saya sudah hidup selama 500 tahun, tapi kenapa ya saya belum bisa menjadi naga? Saya ingin menjadi naga, kata si kura-kura. Nah, kemudian si pengemis bilang, oke nanti pertanyaannya akan saya sampaikan ke Sang Buddha. Nah, kemudian si pengemis ini terus, setelah sampai di seberang sungai, dia terus berjalan lagi untuk sampai di tempatnya Sang Buddha. Setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah wihara yang sangat bagus ya, megah, sangat indah. Nah, di dalamnya ada Sang Buddha. Dia masuk, kemudian dia memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Kemudian dia bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, apakah saya boleh mengajukan pertanyaan? Kemudian Sang Buddha menjawab, oh tentu saja boleh. Nah, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kamu hanya boleh mengajukan 3 pertanyaan. Waduh, soalnya kan ada 4 pertanyaan yang mau ditanyakan oleh si pengemis. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa sih takdir hidup dia? Kenapa dia harus ditakdirkan untuk menjadi orang miskin? Kenapa dia harus ditakdirkan menjadi pengemis? Itu pertanyaannya yang mau ditanyakan oleh si pengemis kan, yang pertama. Kemudian di perjalanan dia bertemu dengan orang kaya yang bertanya juga, kenapa sih anak saya ini tidak bisa berbicara? Kemudian tidak lama lagi di perjalanan selanjutnya dia dapat pertanyaan titipan lagi dari si penyihir. Kenapa sih saya sudah hidup 1000 tahun tapi belum bisa pergi ke surga juga? Nah, terakhir dititipkan pertanyaan oleh kura-kura juga. Kenapa sih setelah 500 tahun saya belum bisa menjadi naga? Nah, ada 4 pertanyaan nih. Tapi yang boleh ditanyakan kepada Sang Buddha, syaratnya adalah hanya 3 pertanyaan saja. Nah, lalu bagaimana nih? Kemudian Kemudian si pengemisnya berpikir, bagaimana ya caranya agar bisa mengajukan 3 pertanyaan? Pertanyaan yang mana yang mau saya tanyakan ya? Gitu. Si pengemisnya berpikir. Kemudian dia memikirkan dan mempertimbangkan. Setelah dia memikirkan, dia merasa permasalahan dia itu lebih simpel dan permasalahan orang-orang lain itu lebih rumit karena si penyihir sudah hidup 1000 tahun lamanya. Kasihan, dia tidak tega. Si pengemisnya tidak tega kepada si penyihir. Kemudian begitu juga dengan kura-kura, dia sudah hidup 500 tahun tapi belum bisa menjadi naga. Sementara saya masih hanya orang miskin biasa, nanti saya juga masih bisa mencari uang lagi, kata si pengemisnya ya. Nah, kemudian orang kaya juga sama, anaknya masih kecil tapi tidak bisa berbicara, bagaimana nanti sampai dia besar, ya kan? Nah, lalu dia memutuskan, oke, saya akan menanyakan 3 pertanyaan titipan saja ya. Jadi dia nggak jadi nanyain tentang takdir dia cuma nanyain pertanyaan titipan aja. Nah, yang pertama, kenapa sih kemudian dia bertanya kepada Sang Buddha. Yang pertama, kenapa sih orang kaya itu anaknya tidak bisa berbicara ya? Nah, Sang Buddha menjawab, oh, dia tidak bisa berbicara karena dia belum bertemu dengan pujaan hatinya. Nanti kalau dia anaknya bertemu dengan pujaan hatinya, anaknya bisa berbicara. Jawaban Sang Buddha seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan dari penyihir. Dia bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, kenapa ya? Kok penyihir itu setelah hidup 1000 tahun masih juga belum bisa pergi ke surga ya? Nah, kemudian Sang Buddha menjawab, oh, itu penyihir itu belum bisa pergi ke surga karena masih melekat pada tongkatnya. Dia masih memegang tongkatnya, makanya dia belum bisa naik ke surga. Kemudian terakhir dia bertanya tentang si kura-kura. Sang Buddha, kenapa kura-kura itu masih belum bisa berubah menjadi naga? Nah, Sang Buddha menjawab, oh, kura-kura itu masih belum bisa berubah menjadi naga karena masih melekat pada tempurungnya. Kalau dia sudah bisa melepaskan tempurungnya, nanti dia bisa berubah menjadi naga. Nah, seperti itu ya.
Oke, nah setelah itu dia berterima kasih kepada Sang Buddha. Baiklah, terima kasih Sang Buddha atas jawabannya. Saya pamit dulu. Kemudian dia pamit, dia pulang lagi melewati perjalanan awal tadi yang tempat dia pergi ya. Oke, selanjutnya dia pulang, kucuk, ketemu sama kura-kura yang tadi. Nah, ketika perjalanan pulang tadi, si kura-kura bertanya kepada si pengemis, bagaimana? Apakah kamu sudah menanyakan pertanyaan yang aku titipkan? Nah, kemudian si pengemisnya menjawab, oh sudah. Sang Buddha berkata, kamu bisa berubah menjadi naga apabila kamu bisa melepaskan tempurungmu. Kamu sudah rela melepaskan tempurungmu gitu. Kamu belum bisa berubah menjadi naga karena masih melekat pada tempurungmu. Terus si kura-kuranya akhirnya melepaskan tempurungnya. Terus dia berubah menjadi naga, dia bisa terbang akhirnya ya. Nah, ternyata di dalam tempurungnya itu ada banyak mutiara-mutiara. Kemudian si kura-kura itu berterima kasih kepada si pengemis karena sudah menanyakan pertanyaannya kepada Sang Buddha dan memberikan mutiaranya kepada si pengemis itu. Kemudian pengemisnya berjalan lagi dengan membawa mutiara dari kura-kura. Kucuk jalan sampai ketemu di pegunungan lagi, ketemu si penyihir. Kemudian penyihir bertanya lagi kepada si pengemis, bagaimana? Apakah kamu sudah menanyakan pertanyaan titipan saya? Nah, si pengemis menjawab, oh sudah. Sang Buddha berkata, kamu belum bisa pergi ke surga karena masih memegang tongkatmu. Nah, kemudian si penyihir akhirnya berterima kasih. Oh, baiklah, terima kasih. Kemudian dia memberikan tongkatnya kepada si pengemis dan akhirnya dia pergi ke surga ya. Kemudian si pengemis jadi mendapatkan mutiara dan tongkat dari si penyihir. Dan jadi dia dapat harta dari penyihir, dapat harta juga dari si kura-kura ya. Dia bawa dua. Terus dia jalan lagi kucuk. Terus sampai akhirnya di rumah si orang kaya tadi ya. Dia sampai di rumah orang kaya, kemudian memberikan jawaban. Oh, saya sudah bertanya kepada Sang Buddha. Kata Sang Buddha, anakmu belum bisa berbicara karena belum bertemu dengan pujaan hatinya gitu. Nah, tiba-tiba anaknya yang cewek itu turun dari tangga. Turun terus bisa ngomong. Wah, ternyata anaknya bisa ngomong. Tandanya dia sudah bertemu dengan pujaan hatinya. Oh, ternyata si pengemis itu adalah pujaan hati dari si anak orang kaya. Kemudian mereka berdua dinikahkan. Nah, jadi terus tamat ya, ceritanya tamat sampai situ. Nah, makna dari cerita ini Cici ambil dan Cici mau adik-adik tonton karena Cici mau adik-adik tahu maknanya ini bagus ya. Ceritanya ini bagus maknanya bahwa kalau kita melakukan sebuah kegiatan atau perbuatan baik, itu pasti akan menghasilkan hal yang baik juga. Jadi perbuatan baik itu pasti akan dibalas dengan kebaikan juga. Ketika adik-adik melakukan kebaikan, contohnya menolong sesama, menolong teman adik-adik, menolong papa mama, ataupun memberikan sumbangan kepada orang yang kesusahan, nanti hasilnya karena baiknya akan kembali lagi ke adik-adik ya. Oke, nah Cici punya tugas nih sekarang untuk adik-adik semua yang di rumah yang sudah menonton video ini ya. Nah, apa sih Ci tugasnya? Gampang banget tugasnya. Jadi nanti kan video ini kan diuploadnya itu hari Minggu ya adik-adik. Jadi ini pas adik-adik tonton ini hari Minggu pasti pas baru diupload nih hari Minggu. Nah, besokannya hari Senin sampai Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap hari itu cukup satu perbuatan kebaikan aja. Nanti yang udah adik-adik lakukan, terus adik-adik catat di kertas. Contohnya misalnya, hari Senin adik-adik melakukan kebaikan, contohnya membantu mama merapikan tempat tidur, contohnya. Adik-adik catat di kertas, hari Senin aku membantu mama merapikan tempat tidur. Kemudian hari Selasa, membantu papa merapikan peralatan. Terus membantu papa merapikan mainan-mainan di meja, contohnya. Berarti tulis tuh, hari Selasa aku membantu papa merapikan mainan-mainan di meja, contohnya gitu ya. Nah, itu dicatat sama adik-adik dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi ada 6 kebaikan ya. Jadi cukup sehari itu 1 kebaikan aja nggak apa-apa. Cukup. Jadi total 6. Sehari 1 jadi total 6. Jadi Senin 1, Selasa 1, Rabu 1. Kalau misalnya lebih dari 1 lebih bagus lagi karena makin banyak kebaikan yang adik-adik lakukan ya. Oke. Nah, jadi nggak usah terlalu lama Cici ngomongnya di sini, nanti adik-adik bingung ya dengerin ocehan Cici. Selanjutnya nih, abis ini nanti kita akan mendengarkan Wihara Gita oleh
Cici Citra. Nah, selanjutnya nanti ada Koko Acel yang akan membawakan Dhammapada. Oke. Satihotu Namo Buddhaya. Sekian dari Cici. Dadah. Nanti habis ini kita dengerin Wihara Gita yang satu ini. Halo adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Cici, Satihotu Namo Buddhaya. Nah, pada kesempatan hari ini, Cici akan membawakan Wihara Gita yang berjudul Sungguh Indah. Sungguh indah bila hidup saling mencintai, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu, hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu, hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu, hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Walau hidup sesaat saja. Ya, terima kasih adik-adik. Satihotu Namo Buddhaya. Idhamo dati pecamo dati kata punyo ubhayat hamo dati somo dati sopamo dati diswa kama wisuddhimatano. Di dunia ini ia bergembira,
Di dunia sana ia bergembira. Pelaku kebajikan bergembira di kedua dunia itu. Ia bergembira dan bersuka cita karena melihat perbuatannya sendiri yang bersih. Sadhu, sadhu, sadhu. Hari-hari kita tutup puja bakti pada siang hari ini dengan membacakan Parita Namakara Mata. Sebelumnya kita menyanyikan lagu kita Namakara dalam hitungan 3. 1, 2,